Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Mem senang sekali karena bisa bertemu dengan kalian walaupun dalam keadaan virtual. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama Mem Nur Ihyatun. Mem adalah salah satu guru bimbingan dan konseling, dan kali ini Mem diizinkan untuk mengajar kelas 7 keseluruhan. Hari ini tentang pengenalan bimbingan dan konseling di sekolah. Ya, pasti semua pada bertanya-tanya, Mem, apa sih bimbingan konseling itu? Oke, di sini Mem akan jelaskan pengertian bimbingan konseling. Jadi, pengertian bimbingan dan konseling itu adalah bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar siswa lebih mandiri dan bisa berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, sosial, belajar maupun karir melalui berbagai jenis layanan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Oke, bisa dilihat di sini. Ada layanan bimbingan konseling di sekolah ditujukan pada 4 aspek perkembangan siswa. Yang pertama itu dalam bidang pribadi. Jadi di sini siswa diharapkan dapat mengambil keputusan dengan bijak. Terus di sini siswa juga diharapkan dapat membangun harga dirinya. Terus yang ketiga itu diharapkan siswa dapat memahami dirinya. Yang keempat itu diharapkan siswa mampu membentuk kepercayaan dirinya. Dan yang kelima, ada siswa diharapkan dapat memiliki rasa tanggung jawab. Itu di bidang pribadi, sehingga jadilah anak remaja yang selalu bahagia ketika dia bisa mengembangkan 5 poin dalam bidang pribadi ini. Oke, selanjutnya ada bidang sosial. Oke, bisa dilihat gambarnya di sini. Jadi, layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk mengenal lingkungannya sehingga mampu bersosialisasi dengan baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Sini ada kerjasama, ya, seperti membangun rel kereta api, sama-sama memperbaikinya. Terus di sini ada keluarga yang bahagia dan di sini ada siswa yang mengembangkan sikap antar pribadi, antar sesama, seperti itu. Terus yang ketiga ini ada bidang pembelajaran. Bisa kalian lihat gambarnya, ada siswa dengan guru matematikanya sedang belajar menghitung. Jadi, bidang pembelajaran ini adalah layanan yang diberikan kepada siswa agar siswa mampu membentuk kebiasaan belajar yang ditujukan untuk mengembangkan lebih lanjut rasa ingin tahu dan memunculkan semangat dan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oke, yang keempat ada bidang karir. Bidang karir di sini bisa kalian lihat ya. Kalau karir itu berarti apa? Sesuai dengan cita-cita atau impian kalian. Kalian mau jadi apa? Di sini ada dokter, ada konsultan, ada pilot, dan masih banyak lagi. Ada koki. Bidang karir ini adalah layanan bimbingan kepada siswa yang merencanakan dan mengembangkan masa depan berkaitan dengan dunia pendidikan dan dunia kerja. Oke, kita masuk ke tujuan bimbingan dan konseling. Tentunya mata pelajaran bimbingan dan konseling ini memiliki 2 tujuan. Yang pertama itu ada tujuan secara umum, membantu siswa mengenal bakat, minat, dan kemampuannya, serta memilih dan menyesuaikan diri dengan kesempatan pendidikan dan merencanakan karir yang sesuai dengan tuntutan kerja. Itu tadi tujuan secara umum. Nah, di sini ada lagi tujuan secara khusus, adalah untuk membantu siswa agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya yang meliputi aspek tadi, aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir yang sudah menjelaskan tadi, sehingga siswa diharapkan menjadi remaja awal yang lebih bahagia lagi, yang mampu bersosialisasi dengan teman-temannya, yang bisa menggapai impian dan cita-citanya. Oke, kita lanjut. Ada jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada layanan orientasi. Jadi, layanan orientasi adalah layanan yang memungkinkan peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, terutama
lingkungan sekolah, dan objek-objek yang dipelajari. Ada layanan informasi. Layanan informasi yang memungkinkan peserta didik menerima berbagai informasi, seperti informasi belajar, pergaulan, karir, ataupun pendidikan lanjutan. Di sini ada gambarnya. Ada bapak guru yang sedang memperkenalkan mata pelajarannya dan ada siswa yang memperhatikan. Layanan orientasi ini seperti hari ini, memberikan layanan orientasi kepada siswa, memperkenalkan mata pelajaran, bimbingan, dan konseling, seperti itu. Terus di sini ada gambar tentang layanan informasi. Ada anak yang sedang melihat informasi. Jadi di sini guru BK memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Informasi apa saja sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Intinya informasinya yang berbau hal-hal yang positif. Yang ketiga, ada layanan pembelajaran. Jadi, peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar. Bisa kalian lihat di sini, ada guru BK dan 2 orang siswa, dan di sini ada siswa yang saya siap belajar. Oke, selanjutnya ada layanan penempatan dan penyaluran. Layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Di sini ada penempatan dalam kelas. Ya, jadi ada seorang guru yang sedang menjelaskan dan siswanya memperhatikan. Terus di sini ada penempatan dalam kelompok belajar. Jadi nanti kalau sudah aktif sekolah, pasti ada kelompok-kelompok belajar. Terdiri 1 sampai 6 atau 1 sampai 8 orang. Terus nanti kalian juga akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di Al-Azhar itu memiliki banyak ekstrakurikuler sesuai dengan potensi dan bakatnya kalian. Di sini contohnya ada pramuka dan di sini ada paskibraka. Oke, yang kelima, ada layanan konseling perorangan. Jadi, layanan konseling perorangan merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung secara tatap muka, ya, secara perorangan untuk mengentaskan. Mengentaskan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan dirinya. Di sini ada siswa yang sedang dikonseling oleh guru BK, ya. Ini dikonselingnya tentang masalah pribadi atau tentang masalah belajarnya dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi. Ada yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan topik tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Jadi di sini ada layanan bimbingan kelompok yang terdiri dari 1-4 orang, 1 sampai 6 orang. Di sini topiknya itu topik khusus. Jadi ada permasalahan yang dibahas di sini dari salah satu teman kalian, sehingga nanti akan diselesaikan dalam dinamika kelompok ini. Ketujuh, ada konseling kelompok. Kalau konseling kelompok ini beda lagi dengan bimbingan kelompok. Kalau konseling kelompok ini kita bisa lihat merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik atau masing-masing anggota kelompok memperoleh kesempatan untuk membahas dan mengentaskan permasalahan pribadi melalui dinamika kelompok. Jadi di sini bisa kalian lihat hampir sama dengan tadi, hanya bedanya di mana, Mem? Bedanya itu kalau yang tadi topiknya topik khusus, kalau ini topiknya diambil dari setiap permasalahan siswa yang mengikuti konseling kelompok. Jadi kalau si A masalahnya susah memahami pelajaran matematika, si B masalahnya sering terlambat ke sekolah, si C masalahnya bolos sekolah. Jadi nanti akan dibahas di sini.
Ya, seperti itu. Terus yang kedelapan ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah layanan yang diberikan untuk memperoleh wawasan dan pemahaman dengan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani atau membantu pihak lain. Jadi di sini hampir sama dengan konseling individual tadi. Hanya saja di sini siswa lebih bertanya tentang keputusan apa yang lebih baik dia ambil. Intinya dia berkonsultasi sama yang ahlinya tentang permasalahan yang dialami oleh dirinya. Oke, itu tadi pengenalan mata pelajaran bimbingan dan konseling. Cukup sekian dari Mem ucapkan terima kasih banyak. Adapun hal-hal yang penting dalam materi pengenalan bimbingan dan konseling, silahkan kalian catat. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Bisa melalui daring ini ataupun WA-nya Mem. Mem ucapkan banyak terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan datang hanya dari diri Mem pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.